Halo sobat pengangguran dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Film ini sangat menginspirasi guys ya. Bayangin aja pemuda ini yang awalnya tukang kebun bisa jadi pemain bola andalan di klub besar. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Di awal film, Santiago Munez kecil diajak keluarganya masuk ke Amerika Serikat secara ilegal untuk mencari peruntungan yang lebih baik. 10 tahun kemudian di Los Angeles, Santiago tinggal bersama ayah, nenek, dan adik. Santiago menghabiskan harinya dengan bekerja sebagai tukang kebun bersama ayahnya. Sorenya, ia main bola di klub amatir. Sedangkan malamnya ia bekerja di restoran Cina. Pokoknya kerja. Pada sore hari, Santiago bermain bola. Nah ini nih, nggak ada deker, kardus pun jadi. Setiap uang yang ia dapatkan selalu ia tabung di dalam sepatu. Keesokan paginya, Santiago bermain bola. Kali ini ia diperhatikan seseorang yang bernama Glenn Foy. Glenn ini tertarik melihat permainan Santiago. Setelah itu, Glenn mau mempertemukan Santiago dengan agen pemain bola yang bernama Barry Rankin di pertandingan berikutnya. Wanted to see you play as a sports agent. Dan berpindah di suatu bar, ayah Santiago menentang impian anaknya untuk menjadi pemain bola profesional karena lebih baik Santiago melanjutkan pekerjaan ayahnya. Glenn menemui Barry untuk memberitahukan Santiago akan bertanding di hari Sabtu, dan Barry pun menyanggupinya untuk hadir. Akan tetapi, pada hari pertandingan Barry tidak kunjung datang dikarenakan sedang rapat. Selepas pertandingan, Santiago yang sudah berharap ditonton agen pemain merasa kecewa dengan penjelasan Glenn dan langsung pergi meninggalkannya. Pada subuh harinya waktu Inggris, Glenn mencoba menghubungi manajer Newcastle United, Eric Dornhelm, untuk memberitahukan bahwa ia menemukan pemain berbakat dan berharap manajer itu bisa memberikan kesempatan trial kepada Santiago. Sang manajer pun berjanji kalau Santiago akan mengikuti trial. Keesokannya, Glenn memberitahukan kalau Santiago pergi ke Inggris, ia bisa mengikuti trial di tim Newcastle United. Sontak, ayah menentang dan beranggapan kalau omongan Glenn itu hanya omong kosong. Akan tetapi, nenek yang sangat mendukung Santiago menanyakan kebenarannya. Glenn pun meyakinkan mereka berdua bahwa itu memang benar. Sebelum pergi, Glenn memberikan kartu nama miliknya kepada Santiago. Setelah itu, Santiago sangat termotivasi, bekerja dengan giat agar dapat mengumpulkan uang yang banyak. Akan tetapi, setelah ia pulang dari pertandingan, ia melihat mobil baru terparkir di depan rumah. Ternyata, uang tabungan yang selama ini ia simpan dipakai oleh ayahnya untuk membeli mobil itu. Padahal, uang itu ingin dipakai Santiago untuk merantau ke Inggris. Namun, ayah beranggapan bahwa mencoba peruntungan menjadi pemain bola profesional di Inggris itu omong kosong. Dan apa yang telah ia lakukan selama ini adalah untuk menghidupi keluarga. Life is your life! Santiago yang merasa hancur pun segera pergi menyendiri. Beberapa hari kemudian, Santiago yang baru pulang kerja diberikan tiket dan ongkos untuk perjalanan ke Inggris oleh neneknya. Tidak lupa, nenek memberikan sebuah kalung kepada cucunya tersebut. Singkat cerita, setibanya di Inggris, ia menelpon Glenn dan segera menuju Newcastle. Glenn yang baik hati menyambutnya dan mempersilahkan Santiago untuk tinggal bersamanya sampai urusan selesai. Keesokan paginya, Santiago yang merasa lapar setelah berjogging ingin membeli sarapan, tapi ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Untung saja Glenn memberikannya uang. Santiago yang tidak mau menerimanya begitu saja berjanji suatu saat nanti ia akan mengembalikannya. Dalam perjalanan ke stadion, Glenn menceritakan kalau di Inggris masyarakatnya sangat fanatik terhadap sepak bola, serta menjelaskan beberapa kota besar di Inggris memiliki lebih dari satu klub sepak bola. Sesampainya di stadion, mereka berdua bertemu manajer Mr. Dornhelm untuk menagih janjinya beberapa waktu lalu. Mr. Dornhelm pun menyuruhnya untuk pergi ke tempat latihan. Terlihat Gavin Harris, pemain baru yang diperkenalkan beberapa hari lalu, terlambat datang. Seketika itu, Mr. Dornhelm langsung memarahinya dan menurunkan ia ke tim cadangan.
Di ruang ganti, Santiago didatangi oleh pelatih tim cadangan yang bernama Mal Braithwaite. Tunggu, namanya kok sama kayak Lord kita? Braithwaite pun menyemangatinya. Sore itu hujan deras mengguyur, sehingga membuat lapangan menjadi berlumpur. Terlihat di sisi lapangan, Santiago diberikan arahan oleh pelatihnya untuk menempel pergerakan Gavin. Tetapi di pertandingan latihan itu, ia menampilkan performa yang sangat tidak meyakinkan, sehingga membuat Mr. Dunham dan jajaran pelatih tidak tertarik kepadanya. Di sebuah pesta, Santiago mencoba menemui Mr. Dunham untuk memperjuangkan status Santiago di masa trial. Glenn menjelaskan bahwa ketika ia menjadi pemandu bakat, akan ada momen di mana ada seseorang yang datang dan menyentuh hatinya. Dan seseorang itu adalah Santiago. Ia pun meminta 1 bulan masa trial untuk Santiago. Ternyata Glenn merupakan mantan pemain Newcastle United. Glenn yang melihat Santiago memperhatikan foto-fotonya di masa lalu menjelaskan kalau karirnya sebagai pemain terbilang sangat singkat karena cedera lutut yang ia derita. Ia pun memberitahukan kalau Santiago bisa mengikuti trial selama 1 bulan. Hari-hari berikutnya, Santiago berlatih dengan rekan-rekan barunya. Ia pun terkesima melihat tim utama yang sedang berlatih dan memimpikan bermain bersama mereka. Sainz berpindah di suatu ruangan rumah sakit. Santiago sedang diperiksa oleh suster Rose Hermison. Tampaknya ia terpesona dengan kecantikan Mbak Rose. Namun, ketika ia hendak mengisi berkas riwayat penyakit, Santiago pun berbohong pada Mbak Rose. Padahal, ia mempunyai penyakit asma. Ketika sedang berlatih, Santiago terlibat perkelahian kecil dengan Hagi Megowan. Di tempat gym, Jimmy mengajak Santiago ke tempat hiburan malam untuk bersenang-senang. Pucuk dicinta, ulang pun tiba, Santiago bertemu lagi dengan Mbak Rose. Yang kali ini ia dan temannya sedang berjalan menuju kafe. Santiago dan Jimmy pun langsung pindah haluan mengikuti mereka ke kafe untuk mengobrol-ngobrol. Keesokan harinya, Santiago terlibat di pertandingan latihan. Ia terus menggocek sampai lupa mengoper rekannya. Sang manajer yang geram langsung memberi pelajaran kepadanya. Sang manajer pun mengajarkannya untuk bermain secara tim, bukan individual. Karena nama di depan baju lebih penting daripada nama di belakang baju. Setibanya di ruang ganti, Megowan melihat Santiago yang sedang menghisap inhalernya. Di pertandingan Newcastle United kontra Chelsea, terlihat Gavin yang kecewa ditarik keluar karena performa yang buruk. Pertandingan ini pun dimenangkan oleh Newcastle United. Pada sore harinya, Santiago sedang latihan syuting sendirian. Sang manajer yang melihat pun sepertinya tertarik kepadanya. Tanpa disangka-sangka, Santiago akhirnya masuk dalam skuad tim cadangan. Ia pun mengekspresikan kegembiraannya dan segera memberitahu Mbak Rose. Di rumah, nenek memberitahukan ayah kalau Santiago akan bermain di tim cadangan selama seminggu. Tapi ayah tampak tidak peduli dengan itu. Di ruang ganti, Santiago merasa bersemangat setelah mendengar arahan pelatih. Santiago yang mempunyai kebiasaan menghisap inhaler sebelum pertandingan pun kali ini ia tidak bisa melakukannya karena inhaler itu terjatuh dan sengaja diinjak oleh Megowan. Alhasil, pada pertandingan itu Santiago tidak menunjukkan performa terbaiknya dan terlihat ngos-ngosan. Braithwaite mendatangi Santiago yang sedang berada di ruang ganti sendirian untuk menjelaskan kalau Santiago tidak cocok dengan gaya main Liga Inggris, serta ia menyarankannya untuk bermain di Amerika saja, alias Santiago dikeluarkan dari tim. Santiago yang putus asa pun segera mendatangi kediaman Mbak Rose. Ia mengaku kalau selama ini ia mempunyai penyakit asma dan memberitahukan kalau ia sudah dikeluarkan dari tim, serta ia berniat berpamitan dengan Mbak Rose. Sebelum itu, ia curhat ke Mbak Rose dan merasa bersalah karena telah mengecewakan neneknya. Rose pun mencoba menguatkannya.
Scenes berpindah, terlihat Gavin dicemooh oleh nenek-nenek karena performa buruknya, sampai mobilnya pun dikerjai oleh anak-anak. Tak ketinggalan, supir taksi juga mencemoohnya. Gavin pun mencoba menghubungi taksi agar ia dapat berangkat menemui manajer. Ternyata ia satu taksi dengan Santiago yang berniat untuk pulang kampung. Di taksi pun Santiago menceritakan semua masalahnya kepada Gavin. Sesampainya di sana, Gavin mengajak Santiago untuk menemui manajer. Ia mencoba merayu manajer untuk menerima Santiago ke dalam timnya lagi dan memberitahukan kejadian sebelum pertandingan bersama skuad cadangan kalau Santiago mempunyai asma. Sialnya, waktu itu inhalernya rusak. Santiago pun sekarang mengakuinya. Hasil dari pertemuan itu, Santiago diberikan kesempatan lagi oleh Mr. Dunham dan Santiago harus berjanji untuk membawa laporan dari dokter sebelum latihan. Di pertandingan berikutnya, Santiago menunjukkan performa apiknya dalam membantu timnya meraih kemenangan, sehingga ia banyak disukai termasuk oleh adiknya Magiwan. Pertandingan berikutnya lagi, Santiago kembali menunjukkan performa apiknya. Tampaknya Santiago tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh Mr. Manager. Santiago memberikan kejutan kepada Mbak Rose kalau dia sekarang sudah dikontrak oleh klub dan tinggal di apartemen bersama Gavin. Santiago mengenalkan Mbak Rose ke Gavin. Di sini Gavin melarangnya untuk membawa wanita ke dalam apartemen. Tapi bohong. Pada malam harinya, Gavin mengajak Santiago ke tempat hiburan untuk menemui Barry seagen pemain. Ternyata Barry mencoba merayunya agar ia bisa menjadi agen dari Santiago. Tapi Santiago lebih memilih Glenn untuk menjadi agennya. Pada pagi harinya, Santiago menelpon orang rumah dengan harapan ia bisa berbicara dengan ayah. Tapi ayah dengan cueknya menolak ajakan itu. Latihan pun dimulai seperti biasa, tapi sebelum itu Santiago menanyakan, kenapa tidak ada namanya di tim ini, ataupun bangku cadangan. Ternyata sekarang Santiago dipromosikan untuk mengikuti latihan dengan tim utama. Singkat cerita, Santiago diikut sertakan ke London untuk melawan Fulham. Kali ini ia duduk di bangku cadangan. Di suatu bar di Los Angeles, fans Newcastle sedang mengadakan nobar. Terlihat ayah juga ikut menonton. Di pertandingan ini, akhirnya Santiago melakukan debut di tim utama. Walaupun ia memulai dari bangku cadangan, ia mampu menunjukkan performa apiknya. Aksi solorannya berbuah penalti untuk timnya. Dan Gavin yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankannya. Pertandingan ini pun dimenangkan oleh Newcastle, tapi Santiago masih mendapatkan kritikan dari sang manajer. Di sini akhirnya kita semua melihat ayah tersenyum dan bangga terhadap anaknya. Di satu tempat hiburan, Santiago dan Gavin bertemu dengan David Beckham, Zidane, dan Raul, hanya untuk sekedar bertukar basa-basi. Gavin pun mengajak Santiago untuk bertemu teman-temannya di sana. Santiago sudah disambut dengan 4 wanita. Keesokan paginya tersebar sudah foto Santiago bersama 4 wanita tadi di koran, yang membuat Mr. Dunham marah besar. Ia pun menanyakan kepada Santiago kalau siapa satu lagi pemain yang ada di situ, tapi Santiago menolak memberitahukannya. Santiago sesegera mungkin bertemu Mbak Rose untuk menjelaskan yang terjadi sebenarnya. Mbak Rose yang sudah ngambek mengabaikannya, tapi ia memberitahukan kalau Jimmy sedang dirawat. Santiago merasa kasihan dengan cedera parah yang dialami oleh Jimmy. Sesampainya di apartemen, Santiago mencoba menasehati Gavin untuk memperbaiki gaya hidupnya, karena itu bisa berpengaruh buruk ke hidupnya. Gavin yang tak peduli langsung mengusir Santiago. Di tempat lain, kali ini ayah ditemani bekerja bersama adik. Adik yang sedari tadi tidak melihat ayah merasa khawatir. Lalu ia mencarinya dan menemukan ayah yang sudah terbujur kaku. Santiago yang mengetahuinya merasa terpukul dan sangat sedih. Ia pun segera bergegas pergi ke bandara untuk pulang kampung. Di sisi lain, Gavin menjelaskan ke manajer tentang apa yang sebenarnya terjadi di pesta itu. Ia mengaku kalau ia yang membawa Santiago ke tempat itu,
dan ia bersedia bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi. Sang manajer yang sudah tidak heran lagi dengan kelakuan Gavin pun menasehatinya agar Gavin bisa menjadi contoh yang baik bagi pemain muda, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Di bandara, Santiago termenung. Ia membayangkan kembali kenangan bersama ayah. Ternyata Santiago mengurungkan niatnya untuk pulang kampung dan memilih ikut berlatih bersama rekan-rekannya. Ia menganggap sudah tidak punya alasan lagi untuk pulang karena ayahnya yang sudah tidak ada. Dan ia sekarang fokus untuk menjalin karirnya sebagai pesepak bola. Tidak lupa Santiago memberitahukan alasannya tidak jadi pulang kampung kepada nenek. Nenek pun selalu mendukung keputusan cucunya itu. Di stadion, Santiago sedang berlatih sendirian. Sang manajer yang melihat langsung menanyakan keadaan Santiago. Lalu ia memberitahukan kabar gembira kalau ia masuk ke tim inti di pertandingan selanjutnya. Santiago yang gembira langsung memberitahu Glenn. Tidak lupa ia membayar utangnya dahulu. Tampaknya hubungan Santiago dan Gavin menjadi semakin akrab. Tibalah di pertandingan penentuan antara Newcastle United kontra Liverpool. Tampak terlihat wajah tegang dari kedua tim. Pertandingan pun dimulai, terjadi pertarungan sengit antara kedua tim. Rupanya, chemistry antara Santiago dan Gavin semakin klop. Berkat kerjasama mereka, timnya unggul 1-0. Tapi sebelum babak pertama usai, Liverpool berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat Igor Biscan dan Milan Baros. Babak kedua dimulai, lagi-lagi kerjasama apik antara Santiago dan Gavin kini membuat timnya mengimbangi Liverpool. Setelah itu pertandingan pun berjalan cukup keras, sehingga membuat Gavin harus dilanggar. Gavin yang berpeluang mencetak hat-trick pun dengan besar hati mempercayai Santiago untuk mengeksekusi tendangan bebas itu. Santiago yang tidak menyia-nyiakan kepercayaan Gavin, ia lalu mencium kalung pemberian nenek. Tampak para fans yang sedang menyaksikan pun sedang harap-harap cemas. Dan ketika bola itu ditendang, ia berhasil mencetak gol penentu kemenangan di menit akhir. Sontak para fans bergemuruh kegirangan dan menyanyikan nama Santiago. Tak lama setelah itu pertandingan pun usai. Nenek yang sedang menonton di bar diberitahukan oleh orang-orang di sana kalau di pertandingan sebelumnya ayah ikut menonton di sini dan ayah bangga kepada Santiago. Setelah pertandingan usai, nenek menelpon Santiago dan sangat bangga kepadanya. Nenek juga memberitahukan kalau pada pertandingan sebelumnya ayah ikut menonton pertandingan dan merasa bangga kepada Santiago. Tentunya Santiago sangat gembira karena ayah yang selama ini selalu menentang impiannya ternyata bangga akan apa yang sudah ia lakukan. Dan film pun berakhir.